Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Resalian Sumarno dari jurusan Tadris Kimia kelas 6B dengan nomor NIM 12212183031 IAIN Tulungagung. Kali ini kita akan belajar tentang sistem periodik unsur atau yang biasa kita sebut dengan SPU. Penemuan unsur-unsur kimia berkembang pesat karena para ahli secara terus-menerus menemukan unsur-unsur baru. Sampai sekarang, para ilmuwan telah menemukan lebih dari 114 unsur. Perkembangan tabel periodik unsur. Usaha untuk mengelompokkan unsur-unsur ke dalam kelompok-kelompok tertentu yang dilakukan oleh para ilmuwan terus mengalami perkembangan. Berikut ini merupakan perkembangan tabel periodik. Yang pertama yaitu pengelompokan unsur-unsur berdasarkan sifat logam dan non-logam atau biasa disebut dengan Lavoisier. Pada awalnya, para ilmuwan mengelompokkan unsur-unsur secara sederhana berdasarkan perbedaan sifat fisiknya, misalnya dengan cara melihat kemampuan suatu unsur dalam menghantarkan panas atau listrik. Sifat-sifat fisik unsur logam dan non-logam. Nah, ini tabelnya. Untuk unsur logam, sifat fisiknya yaitu bersifat konduktor, mengkilap, bersifat elektropositif, oksidasinya bersifat basa, kerapatan tinggi, dan padat. Untuk unsur non-logam, sifat fisiknya yaitu bersifat isolator, tidak mengkilap, bersifat elektronegatif, oksidasinya bersifat asam, kerapatan rendah, dan rapuh. Ternyata, selain unsur logam dan non-logam, masih ditemukan beberapa unsur yang memiliki sifat logam dan non-logam atau biasa disebut dengan unsur metaloid, misalnya unsur silikon, antimon, dan arsen. Kelemahan dari teori Lavoisier yaitu pengelompokan masih terlalu umum. Adapun kelebihan dari teori Lavoisier yaitu sudah mengelompokkan 33 unsur walaupun tidak semua unsur tersebut tidak diakui sebagai unsur, misalnya cahaya dan panas. Yang kedua yaitu pengelompokan unsur-unsur berdasarkan hukum triade Daubereinier. Pengelompokan unsur-unsur berdasarkan perbedaan massa atomnya pertama kali dilakukan oleh J.W. Daubereinier. Ia mengatakan bahwa setiap golongan terdiri atas 3 unsur, dan unsur yang di tengah mempunyai massa atom yang besarnya mendekati rata-rata atom dari unsur pertama dan ketiga. Oleh karena itu, penemuan Daubereinier dikenal dengan hukum triade. Nah, ini ada tabel rata-rata massa atom pertama dan ketiga. Ini contohnya saja ya. Dari contoh tabel di atas terlihat bahwa rata-rata massa atom unsur pertama dan ketiga mendekati massa atom unsur kedua. Karena sifat inilah unsur-unsur tersebut dikelompokkan dalam satu kelompok yang disebut triade. Nah, ini adalah tabel macam-macam triad, mulai 1 triade 1 dan sampai triade 5. Triade 1 berisikan litium, natrium, kalium. Triade 2 berisikan kalium, strontium, barium. Triade 3 berisikan belerang, selenium, tellurium. Triade 4 berisikan klor, bromin, iodin, dan triade 5 berisikan mangan, kromium, dan besi. Kelemahan dari teori ini adalah pengelompokan unsur ini kurang efisien dengan adanya beberapa unsur lain dan tidak termasuk dalam kelompok triade tersebut. Sedangkan kelompok dari teori ini adalah adanya keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip massa atom atau AR. Unsur yang kedua, tengah, yang merupakan massa atom rata-rata di massa atom unsur pertama dan ketiga.
Yang ketiga ada pengelompokan unsur-unsur berdasarkan hukum oktav Newlands. Pada tahun 1864, Newlands, seorang ahli kimia berkebangsaan Inggris, menyusun suatu tabel berdasarkan kenaikan massa atomnya. Tabel ini menunjukkan kemiripan sifat yang berulang setiap 8 unsur. Jadi, unsur yang ke-8 memiliki kemiripan sifat dengan unsur yang pertama. Sedangkan unsur yang kedua memiliki kemiripan sifat dengan unsur yang ke-9 dan seterusnya. Susunan unsur-unsur tersebut dikenal sebagai hukum oktav Newlands. Penggolongan unsur menurut hukum oktav. Nah, ini dia tabelnya. Kelemahan dari teori ini adalah dalam kenyataannya masih ditemukan beberapa oktav yang sisinya lebih dari 8 unsur, dan penggolongannya ini tidak cocok untuk unsur yang massa atomnya besar. Selanjutnya yaitu tabel periodik Mayer. Pada tahun 1969, ilmuwan dari Jerman Julius Lothar Mayer mengemukakan gagasan tentang sistem periodik yang telah dibuatnya. Mayer mengamati hubungan antara kenaikan massa atom dengan sifat unsur. Hasil pengamatannya ini kemudian disajikan dalam bentuk kurva volume atom versus massa atom. Kurva yang dibuat Mayer ini mematahkan teori yang dikemukakan oleh Newlands. Ia berpendapat bahwa sifat pengulangan unsur tidak hanya terjadi setelah unsur yang ke-8. Dengan kurva ini, kemudian Mayer mempublikasikan tabel periodik unsur dan membuatnya dalam bentuk kolom dan baris. Kolom vertikal merupakan unsur yang disusun berdasarkan kenaikan massa atom, sedangkan kemiripan sifat unsur terletak pada baris yang sama. Selanjutnya yaitu tabel periodik Mendeleev. Seorang ilmuwan dari Rusia, Dmitri Mendeleev, pada tahun 1869 mengembangkan hukum oktav Newlands yang berkaitan dengan pengulangan sifat unsur secara periodik. Penggolongan unsur menurut Mendeleev masih berdasarkan sifat-sifat kimia unsur. Unsur dengan sifat yang mirip diletakkan pada suatu kolom yang disebut golongan. Selain berdasarkan kemiripan sifat, Mendeleev juga menentukan urutan unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Mendeleev berpendapat bahwa urutan unsur berdasarkan kemiripan sifat lebih utama daripada kenaikan massa atomnya. Kelebihan tabel periodik unsur Mendeleev adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu merupakan sistem periodik pertama yang disusun dalam bentuk tabel yang terdiri dari 8 lajur vertikal atau golongan dan 7 deret horizontal atau periode. Selanjutnya disebut tabel periodik unsur Mendeleev. Yang kedua ada tempat yang kosong bagi unsur-unsur yang diramalkan akan ditemukan dan diberi nama Eka boron, Eka aluminium, dan Eka silikon. Dan yang ketiga, dapat menempatkan unsur He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn dalam golongan tersendiri setelah golongan gas mulia ditemukan. Kelemahan tabel periodik unsur Mendeleev adalah sebagai berikut. Penempatan unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya karena mempertahankan kemiripan sifat unsur dalam satu golongan. Selanjutnya yaitu tabel periodik modern. Tahun 1914, Henry G. Moseley menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik sesuai kenaikan nomor atom. Tabel periodik modern yang disebut juga tabel periodik bentuk panjang disusun menurut kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Tabel periodik bentuk panjang terdiri atas lajur vertikal atau golongan B yang disusun menurut kenaikan nomor atomnya. Nah, yang pertama yaitu lajur vertikal atau golongan ditulis dengan angka Romawi terdiri atas 18 golongan. A, golongan A atau golongan utama. Nah, ini dia tabelnya yaitu ada 1A, 2A, 3A, dan 4A. Yang B yaitu golongan transisi atau golongan tambahan yang biasa disebut dengan golongan B. Nah, ini dia tabelnya, ada anggotanya yaitu 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B.
Unsur-unsur yang berada dalam satu golongan mempunyai persamaan sifat karena mempunyai elektron valensi atau elektron di kulit terluar yang sama. Nah, ini yang kedua yaitu lajur horizontal atau periode ditulis dengan angka Arab terdiri atas 7 periode. Nah, ini dia tabelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berdasarkan konfigurasi elektron, unsur-unsur tersebut dapat ditarik hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur atau nomor golongan dan periode dalam tabel periodik sebagai berikut. 1 yaitu jumlah elektron valensi atau nomor golongan. Yang kedua yaitu jumlah kulit elektron atau nomor periode. Pengecualian terhadap helium ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.